Halo guys, kembali lagi nih di channel gua. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada video kali ini gua akan mencoba menjelaskan pada komik atau manga dari anime Vinland Saga dari chapter 56 sampai 58 dan seperti apakah kelanjutan dari anime Vinland Saga di episode terakhir. Nah, daripada kalian nunggu-nunggu keluar atau rilisnya anime Vinland Saga season 2 ataupun movie, mending kalian langsung aja cek di komiknya atau di manganya. Nah, untuk kalian yang males baca komik atau manganya karena gak paham sama alur ceritanya lah, atau karena gak seru memanjakan mata karena gak ada warnanya lah, nah cocok banget nih buat kalian bisa dengerin bacotan gua. Ya semoga aja bisa kalian ngerti dan sejalan sama alur ceritanya. Nah jika kalian mau mencoba ngebaca dari komiknya, mungkin bisa dimulai pada chapter 56 yang akan gue jelasin ini. Nah gak banyak ngomong lagi nih, langsung aja kita mulai ke videonya dan mulai penjelasannya. Nah cerita akan dimulai pada chapter 56 di mana ada sebuah kapal perahu yang berlayar dari daerah Inggris ke Denmark. Perahu Inggris itu berisikan para budak yang nantinya akan dijadikan budak di negara Denmark. Lalu ada seorang pemuda yang bernama Einar yang nantinya akan berteman baik dengan Thorfinn. Pertanyaannya adalah di manakah Thorfinn berada? Ada juga nih yang bertanya, kok bang langsung orang lain sih, bukan MC-nya yang dikeluarin di awal-awal episode baru ataupun manganya. Nah tunggu, kalem, slow. Gua juga gak tahu ya gimana rinciannya gimana, yang pasti manganya gini. Dan jangan salahin gua, yang intinya Thorfinn udah ada di Denmark sebagai budak dan tidak dijelaskan bagaimana perjalanan Thorfinn bisa sampai ke Denmark. Yang pastinya karena janji Thorfinn dengan Askeladd pada chapter sebelumnya, dimana sesuai dengan janji Askeladd pada Thorfinn, Askeladd menyuruh Thorfinn untuk hidup bebas jauh dari tempat ini. Dengan rasa kesal dan berat hati, Thorfinn mengikuti apa dari kata-kata Askeladd. Karena gini ya, yang seharusnya ngebunuh Askeladd adalah Thorfinn, dan waktu ikut berlayar di episode 3 pada anime Vinland Saga dengan Askeladd, tujuan Thorfinn hanya satu, yaitu membunuh Askeladd dengan tujuan membalaskan dendam ayahnya Thors. Tapi takdir berkata lain, dengan rasa kesal, Thorfinn meninggalkan Inggris dan sampai ke negara Denmark. Oke lanjut. Nah disinilah pada chapter 57 Einar bertemu dengan Thorfinn, lalu kepala keluarga Usman sekaligus pemilik para budak. Dengan perkenalan singkat, Usman mengatakan kepada para budak, "Wahai para budak, bekerjalah kalian dengan bersungguh-sungguh, karena nanti upah yang akan aku berikan adalah hak kebebasan dari masa perbudakan kalian." Pendengar perkataan Usman sontak merasakan senang dan semangat dari para budak dan juga termasuk Einar. Lalu Usman menyuruh Thorfinn untuk mengantarkan Einar dan para budak ke hutan untuk meratakan hutan yang nantinya akan dibuat sebuah ladang. Nah, Einar kaget melihat hutan sudah setengah rata dan Einar pun berkata kepada Thorfinn, "Thorfinn, apakah kamu melakukan ini sendirian?" Thorfinn menjawab, "Tentu saja." Nah, Einar pun merasa heran bagaimana cara kerja cepat Thorfinn yang bahkan tubuh Thorfinn sangatlah kecil. Einar juga dibuat kaget karena melihat si Thorfinn mengayunkan kampak yang begitu besar dan juga sangat kuat, sementara dirinya yang megang kampak pun tidak kuat. Mereka benar-benar bekerja dengan sangat keras sampai bukan keringat yang mereka keluarkan, melainkan darah. Dalam dialog singkat, Einar berkata kepada Thorfinn, "Hei Thorfinn, apakah kau merasa puas dalam bekerja rodi seperti ini?" Thorfinn dengan muka wajah tak peduli, ia pun menjawab, "Semua yang kulakukan tidak akan pernah membayar dosa yang telah aku perbuat." Lantas Einar pun heran, "Memang dosa apa yang telah kau perbuat, Thorfinn?" Thorfinn hanya diam dan menghela napas panjang. Tak lama, Thorfinn dan Einar yang sedang istirahat dihampiri seorang prajurit Viking yang menunggangi kuda dan bertanya, "Apakah kalian para budak dari Usman?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja, kalau begitu ikuti aku," ujar dari prajurit Viking tersebut. Mereka mengikuti prajurit tersebut, sontak mereka kaget karena melihat banyaknya para prajurit Viking yang sedang berkumpul, dan dibikin kagetnya lagi mereka karena ada pewaris tahta anak dari Usman yaitu Orman yang sedang bersiap untuk duel pedang. Prajurit tadi berkata, "Ini untuk membuat tuan muda Orman menjadi laki-laki, maka jadilah tumbal untuk beliau." Tentu saja Einar menolak dan berkata, "Aku bukan budak tuanmu, aku hanya budak ayahmu."
Tentu saja mereka tidak bisa pergi begitu saja karena pedang benar-benar berada di dekat leher mereka, yang dimana jika mereka bergerak sedikit saja mereka akan benar-benar dead is atau mereka mati. Einar pun berkata kepada Thorfinn dengan berbisik, "Aku akan menyerang, kau pergilah," ujar Einar. Setelah Einar menghantam Orman untuk mengalihkan perhatian, Thorfinn hanya diam dan tertunduk. Einar pun berkata, "Tunggu apa lagi Thorfinn, pergilah." Thorfinn pun membalas, "Jikalau ingin ada tumbal maka aku saja, biarkan dia hidup dan kembali bekerja karena kami sangat sibuk." Prajurit tersebut merasa direndahkan. "Oh, boleh juga kau, siapa namamu?" "Aku Thorfinn." "Kau tahu kan kau sedang berhadapan dengan siapa? Dan jika salah ucap kau akan mati. Bagi siapapun pasti akan takut akan kematian. Jika kau memang tak takut akan kematian, maka terimalah ini." Sambil mengayunkan pedang beberapa kali ke tubuh Thorfinn, Thorfinn hanya diam menerima tebasan pedang berkali-kali. Walaupun sesekali Thorfinn menghindari tebasan pedang tersebut. Lalu pada chapter 58, seorang ketua dari prajurit Viking tadi bernama Snake melihat Thorfinn yang ditebas beberapa kali tapi tak merasakan takut dari raut wajahnya. Lalu Snake menghampiri para Viking dan berteriak, "Hentikanlah tingkah kalian." "Tapi tuan, dia merendahkan kita," ujar si prajurit tadi. Lalu Snake menghampiri Thorfinn dan berkata, "Siapa namamu?" "Aku Thorfinn." "Lalu kenapa kau diam saja menerima tebasan pedang? Apakah sampai segitunya kau ingin mati?" Tak lama, Snake melepaskan pukulan kepada Thorfinn dengan keras dan sangat cepat, sehingga membuat Thorfinn dengan refleks dan cepat Thorfinn menghindari serangan kuat dari Snake. Tak hanya menghindar, Thorfinn pun menendang dengan sangat keras kepada Snake, dan tentu saja walau sebentar itu membangkitkan perasaan naluri bertarung Thorfinn yang sudah lama dia kubur dalam-dalam saat bertempur di medan perang. Snake pun berkata, "Oh, apakah benar kau ingin mati? Tubuhmu berkata ingin hidup loh Thorfinn." Sambil berjalan meninggalkan Thorfinn, lalu Snake pun berteriak kepada kumpulan para Viking untuk mengakhiri permainan mereka. Sontak mereka masih kaget dengan tingkah Thorfinn yang tadi, yang membuat para Viking terkaget karena yang awalnya mereka lihat Thorfinn hanyalah sebuah budak kecil dan sangat lemah. Namun siapa sangka singa telah bangun dari tidurnya karena Thorfinn bisa menghindari pukulan dari ketua mereka yaitu Snake. Dan inilah akhir dari manga pada chapter 58 dan diakhiri dengan perkataan dari Thorfinn yaitu, "Memangnya apa yang aku dapatkan jika aku hidup?" ujar Thorfinn, seorang pemuda yang sedang mencari arti kehidupan yang sebenarnya. Oke guys, inilah akhir dari video gue. Semoga kalian bisa paham sama apa yang gue jelaskan tadi. Kalau manganya sih masih panjang dan tentu saja semakin menarik. Jika kalian masih penasaran, komen di bawah dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video dari gue. Dan juga terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dan inilah akhir dari video gue, dan sampai jumpa di video selanjutnya.